warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana, Dekan Fakultas Sastra Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 40 tahun adalah perjalanan panjang yang syarat karya, dedikasi, dan pengabdian kepada kemajuan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga pendidikan beranak dengan topik yang aktor, berulek ke bawah, menuju keunggulan intelektual, mengakar pada kearifan lokal. Semoga setiap langkah fakultas ini terus memupuk intelektualitas, memperkaya khazanah kebudayaan, dan menghasilkan insan-insan yang mampu membawa kebudayaan bangsa. Ide yang hebat untuk kebudayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan selamat di hari ke-44 Fakultas. Semoga ke depan bisanya makin berjaya, berbaik, dan harapannya untuk lebih tidak hanya itu mengenai bahasa, tetapi juga ada terkait dengan tim IT dan linguistik, educational, ataupun yang kedua natural language processing. FIB dengan hebat untuk kejayaan bangsa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Inyoman Arya Wibawa, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, mewakili segenap sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Saya mengucapkan selamat Dies Natalis ke-44 untuk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Semoga Universitas Andalas dan Fakultas Ilmu Budaya semakin jaya dengan raihan prestasi yang membanggakan, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. FIB Unan hebat untuk kejayaan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahiruddin, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, dengan penuh kebahagiaan mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-44 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Semoga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang terus berkembang menjadi pusat keunggulan intelektual di bidang humaniora, mengakar kuat pada kearifan lokal, serta semakin memberi dampak nyata pada kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban bangsa. FIB Unan hebat untuk kejayaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Ahmad Hidayat SMH, Kepala Kepolisian Resort Kota Bengkulu, Polda Bengkulu, alumni Sastra Inggris Universitas Andalas Angkatan 45. Mengucapkan selamat Dies Natalis ke-44 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Semoga semakin maju, berkembang, dan konsisten menjadi pusat keunggulan dalam merawat budaya humaniora, serta melahirkan pemikir kritis yang berintegritas. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas hebat untuk kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Muhammad Ahmad, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dan ini mengucapkan selamat
Dies Natalis yang ke-44 kepada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Semoga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas semakin jaya dan semakin berada di depan dalam melahirkan sarjana dan hasil penelitian di bidang humaniora. FIB Unan hebat untuk kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Mulia Putra, Peneliti Teknis Kebijakan di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Saya alumnus Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, angkatan tahun 2015. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat Dies Natalis ke-44 pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Di usia yang semakin matang ini, semoga FIB Unan terus berjaya sesuai dengan semangat filosofi Bapucuk Kante Bahurik Kabawa. Harapan saya, FIB Unan dapat terus melambung tinggi, mengejar prestasi dan keunggulan intelektual, tapi tetap kokoh mengakar pada nilai-nilai hukum budaya bangsa. Semoga FIB Unan selalu menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi yang berbudaya dan inovatif. FIB Unan hebat untuk kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh peserta yang hadir pada hari ini, silakan scan barcode di depan, karena barcode tersebut merupakan salinan dari pidato dekan dan salinan dari orasi ilmiah nantinya. Begitu dipersilakan kepada seluruh peserta untuk scan barcode yang ada di depan. Scan barcode di depan merupakan salinan dari pidato dekan dan salinan dari materi orasi ilmiah pada hari ini. Terima kasih.
Baik, sekali lagi kami himbau untuk seluruh peserta yang belum scan barcode di depan, silakan scan barcode karena sebentar lagi video akan kita tayangkan kembali. Untuk itu kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini untuk dapat scan barcode yang ada di depan. Barcode tersebut merupakan booklet dari pidato dekan dan materi orasi ilmiah pada hari ini. Terima kasih. Baik, kami himbau kepada seluruh peserta untuk bagi peserta yang belum scan barcode di depan, silakan scan barcode tersebut. Terima kasih.
kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, tentunya di ruang seminar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Saya Profesor Dr. Ida Bintang SSM, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas periode tahun 2025-2030 mengucapkan selamat Ines Natalis ke-45 tahun. Semoga ide sebagai bunga dalam penelitian yang berdampak, produktif dalam publikasi ilmiah, serta inovatif dalam pengabdian kepada masyarakat
untuk seluruh sivitas anggota. Mari terus kompak, saling menguatkan dan berkolaborasi dalam suasana akademik yang harmonis dan inspiratif. Bersama kita tumbuh lebih kuat, lebih bermakna, dan lebih berdampak. Bertujuan kate, bangga ke bawah, menuju keunggulan intelektual, mengajar pada kearifan lokal, dari FIB UNAN untuk kejayaan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lembaga Mahasiswa Jurusan Sastra Minangkabau, Saudara saya Kuni dari Bengkel Tulisan Ilmu Minangkabau, kami mengucapkan Dekan, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Anggota Senat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Jalan ke UNAN amatlah ramai sambil melihat indahnya alam. Pertanda acara akan dimulai. Hendaknya kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yang kami hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yang kami hormati Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang, yang kami hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Berikutnya Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Berikutnya Rektor Universitas Metamedia, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Wulan Fauzana SSMIAL PhD, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Kreatif Universitas Metamedia, Profesor Herwandi Embung, Ketua Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Dr. Hasanuddin MSI, Dr. Andos Maizufri MS, Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Kepala Museum Aditya Warman, Pimpinan Tanah Ombak Padang Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan Redaksi Tribun Padang Media Pers, Suci Syahmi MPSI, Surau Kreatif, Fajar DN Nugraha MSN, Surau Kreatif, Dr. Rizaldi,
Dr. Wuri Syaputri SPD MPD, Nyonya Rosa Zulpriyanto, Nyonya Emma Alex Darmawan. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada hadirin yang berbahagia dalam acara Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang ke-44 tahun. Tentunya pada tahun ini kami menyongsong tema yang sangat bermakna, Bakucur KAT, Baure Kabawa, menuju keunggulan intelektual mengakar pada kearifan lokal. Dan tentunya pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah rangkaian acara yang sudah disusun dimulai dari pembukaan rapat Senat terbuka hingga orasi ilmiah dengan pembicara yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya pembukaan rapat Senat terbuka yang akan dibuka oleh Ketua Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas kepada Profesor Dr. Nadra MS. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Profesor Dr. I.P. Revita Himhum, yang Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Bapak Zulfianto SSMA SD, Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Bapak Alex Darmawan SSMA, Manajer 1 dan 2 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Ibu Dr. Lia Febrina MHU dan Ibu Adrianis SS MHU. Para Ketua Departemen dan Ketua Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan yang saya muliakan juga rekan-rekan Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Selanjutnya kepada undangan Bapak Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Kepala Museum Aditya Warman Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan Tanah Ombak Padang Provinsi Sumatera Barat, dan Bapak Ibu semua yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu karena panjang daftarnya, termasuk Ketua Alumni juga organisasi mahasiswa di lingkungan FIB Universitas Andalas, kemudian para undangan lainnya termasuk dosen-dosen FIB, tenaga kependidikan, ya, dan yang saya hormati juga adalah panitia yang telah menyusun acara ini, ya, sehingga terlaksana ini bisa dilaksanakan dengan baik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu pada pagi ini dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Hari ini merupakan hari yang bisa kita jadikan sebagai refleksi, ya, terhadap perjalanan Fakultas Ilmu Budaya yang dulunya diawali dengan nama Fakultas Sastra dan Ilmu Sosial Politik, kemudian berganti nama menjadi Fakultas Sastra Unan, dan kemudian berpisah lagi dengan FISIP yang menjadi Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Sosial Politik, dan yang terakhir ini kita berubah lagi menjadi nama Fakultas Ilmu Budaya. Apa yang kita raih, ya, dalam perjalanan panjang 44 tahun ini, sebenarnya sudah cukup banyak, ya, prestasi baik dari segi dosennya, dari segi alumni-alumninya,
Tetapi kita tidak bisa puas dan membanggakan diri dengan hanya sampai dengan capaian yang ada sekarang, tetapi kita harus lebih meningkatkan lagi ya capaian-capaian di masa yang akan datang yang memang lebih lebih kuat tantangannya ya. Tantangannya itu lebih berat menghadapi dunia global. Dan tentu saja kita tidak bisa berdiam diri ya, harus lebih kompak dalam menghadapi semua agar cita-cita kita bisa tercapai sesuai dengan moto Universitas Andalas, yaitu untuk kejayaan bangsa ya. Jadi suasana yang kondusif harus kita bangun ya. Saling membantu dalam pengertian saling membantu positif ya, jangan saling membantu negatif gitu. Mudah-mudahan cita-cita yang sudah digariskan oleh Universitas Andalas dan juga moto dari Fakultas FIB sendiri bisa kita capai secara bersama. Selanjutnya menghadapi ya untuk masa depan ini, tentu kita tadi harus membangun suasana yang baik, yang kondusif. Dan saya atas nama Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Budaya yang memang baru juga saya emban, belum sampai 1 minggu saya menerima SK sebagai Ketua Senat Akademik. Tentu saja saya juga masih belajar kembali karena sudah lama tidak terlibat. Semoga saja kita bisa bekerja sama untuk memajukan FIB dan memajukan pendidikan Indonesia, terutama tentu saja anak bangsa ya, yang akan memperoleh pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Terima kasih kepada semua panitia dan jajaran yang telah melaksanakan acara ini, dan untuk selanjutnya kita akan mengisi acara ini dengan 2 agenda utama. Yang pertama adalah pidato dari Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dan yang kedua adalah orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Bulan Fauzana SS MIHB. Jadi 2 agenda itu yang akan kita ikuti bersama. Untuk itu saya buka secara terbuka rapat senat pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyambut tamu yang sudah hadir pada hari ini, kami suguhkan sebuah tarian kehormatan masyarakat Minangkabau. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara sakral dan penuh kehormatan. Tarian ini melambangkan keramat-tamahan masyarakat Minangkabau. Bapak patah Minang putih kape dapet dilie, putih hati baka ada. Oleh karena itu dengan penuh rasa bangga kami hadirkan tari Pasambahan dari Bengkel Seni Tradisional Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
salam serta sembah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kalau ambo kamat mbah di ladang urang kutu marapak, baringin petah tatipu jatuh badarai semua rampai. Tak kalau ambo kamanyambah, atas suruh dirang banyak sarato dan besamu, bukan ambo ceria pandai. Ramu-ramu tebang melayang kutu tengah, banyaknya ampek pula ampek. Indah caranu alang kapalang, lah tibo di tengah-tengah, tibo di lingkung orang rapik. Burung sinurak, burung sinuri menari-nari leteh pamatang, siriah galak pinang menari, mencariak rombongan nan lah datang. Tanam siriah di tapu udang, tanam karakuk di halaman. Capai ala siriah, datoklah pinang, isok harpuk permainan tangan. Siriah secapiak minta dikunyah, pinang sani dia minta didah, rokok sebatang minta disep. Tarantang tali di buah janjang, elok dia lihat pengambil sikit. Kok dirantang namuhnya panjang, elok dibunta dan sikit. Putih kapih dapik dilihat, putih hati berkeadaan. Sekian sembah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik hadirin yang kami banggakan, dalam semangat Dies Natalis yang penuh makna, sebagai wujud rasa cinta tanah air serta penghormatan kepada bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rizky Ilham. Kepada Saudara Rizky Ilham, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana
هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, agar acara kita diberkahi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Abdurrahim Dafa Andriko. Kepada Saudara Abdurrahim, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai orasi dunia pada hari ini, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya di sini untuk memimpin doa sesuai dengan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami akan menyelenggarakan orasi ilmiah bahasa Inggris sebagai instrumen profesionalisme di ASEAN dalam perspektif general. Kami memohon ridho-Mu dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah kami serta perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Jadikanlah orasi ilmiah ini menjadi suatu kegiatan yang Engkau ridhoi dan berkahi. Ya Allah yang Maha Bijaksana,
Dengan bertambahnya umur Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang ke-44 tahun ini, berikanlah seluruh sivitas akademika kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, serta berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu agar kami dapat meneruskan perjuangan cita-cita para pendiri kampus ini. Dalam sifat kasih dan sayang-Mu kepada kami semua, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Jadikanlah kami pribadi yang bermanfaat untuk alma mater kampus ini, serta untuk nusa dan bangsa Indonesia. Ya Allah yang Maha Pemberi ilmu, Engkau Maha Kaya mengenai segala ilmu dan pengetahuan. Berilah taufik-Mu kepada para pemimpin kami. Jadikanlah mereka suri tauladan bagi kami, yang selalu membimbing dan mengayomi menuju cita-cita yang Engkau ridhoi. Jadikanlah acara hari ini untuk menambah ilmu pengetahuan kami. Jagalah kami yang menuntut ilmu untuk senantiasa istiqamah beramal dan belajar di jalan-Mu. Jadikanlah ilmu yang disampaikan agar bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, serta untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara budaya dan negara, dan untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun dosa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah ampunan kami dan terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan pidato dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas kepada yang terhormat Profesor Dr. Ike Revita SSM Hum. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya. Yang terhormat pimpinan sidang rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis FIB yang ke-44, Profesor Dr. Nadra MS, yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu Senator yang sama-sama kita hormati, para mitra dan sahabat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Bapak Rahmat SAG MPU, selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Direktur Surau Kreatif, Ibu Suci Syawami MC, dan Bapak Fajar DN Nugraha MSN, Ketua International Office Ibu Dr. Rina Marita SMA, Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Andalas Ibu Dr. Eni Delvia, Bapak-bapak para mantan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, alhamdulillah hadir bersama kita Profesor Dr. Herwani MU. Assalamualaikum Bapak. Dekan FIB periode 2009-2013 dan 2021-2025, Profesor Dr. Phil Gusli Asnan. Assalamualaikum Pak Dekan. Dekan FIB periode 2013-2017, Bapak Dr. Maizufri MS. Assalamualaikum Bapak. Dekan Fakultas Sastra periode 2001-2025,
Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Bapak Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Ketua Panitia Dies FIB yang ke-44 beserta tim yang sudah bertungkus-lumus menyiapkan acara ini sangat cepat dan agak sedikit waktunya mepet karena dijalankan juga di bulan Ramadan yang dikomandoi oleh Ibu Dr. Uri Saputri. Silakan berdiri Ibu Uri. Ibu dan Bapak mantan Wakil Dekan FIB maupun Fakultas Sastra di masa periodenya, alhamdulillah ada Ibu Lady, ada Ibu Noviatri, ada Pak Zulkaim, Bapak Nopriasman. Saya tadi melihat Pak Nopriasman sebelah sini kok pindah ke situ, makanya tengok tadi. Oh, rupanya ke situ. Bu Lady sudah. Kemudian Ketua Dharma Wanita, karena katanya di balik Bapak yang hebat ada perempuan yang jauh lebih hebat, Ibu Nyonya Rosa Zoprianto. Kemudian Bapak dan Ibu Guru Besar, Bapak Ibu dosen, teman-teman tenaga kependidikan, kemudian yang sama kita hormati juga besti saya, teman sehidup dan sematinya Ibu Mulan, Bapak Dr. Rizaldi. Selamat datang di Fakultas Ilmu Budaya, Pak. Kalau nggak begini nggak nyampe begini orang sebenarnya, Pak. Kemudian tentu saja yang kita tunggu-tunggu dan kita banggakan orasi ilmiahnya nanti, Ibu Wulan Fauzana SSML PhD, para alumni, mahasiswa, program doktor, program master, dan sarjana, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang seminar Fakultas Ilmu Budaya dalam kegiatan sidang senat terbuka untuk memperingati Dies Natalis ke-44 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah kebenaran serta menjadi teladan bagi umat manusia dalam membangun peradaban yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, secara historis sebenarnya tanggal berdirinya Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sastra atau Fakultas Sastra dan Ilmu Sosial itu diperingati setiap tanggal 7 Maret. Namun karena pada tahun ini tanggal 7 Maret bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal merah libur nasional, oleh karena itu kami bersepakat bahwasanya pelaksanaan Dies kita majukan 1 hari dengan pertimbangan bahwa tentu seluruh sivitas akademika, mitra, alumni, dan sahabat FIB dapat menghadiri dan ikut merayakan pertambahan usia dari fakultas kita. Meskipun dilaksanakan secara sederhana, ini juga tidak lepas Bapak Ibu dari himbauan Pak Rektor bahwa Dies untuk efisiensi cukup dilaksanakan sederhana saja. Pak Rektor tidak perlu diundang, karena kalau ada 15 fakultas berarti setahun beliau akan mengunjungi 15 fakultas. Dan hari ini kita masih menunggu pidato 2 menit dari beliau sebagai perwakilan. Kata Pak Rektor, mudah-mudahan saya berkesempatan mengirimkannya.
Dan sesungguhnya bagi kita tentu Dies Natalis itu bukanlah sekedar perayaan, sekedar berbicara tentang tanggal, tetapi Dies Natalis itu adalah tentang perjalanan, tentang ingatan kolektif, dan tentang arah masa depan. Bapak Ibu yang kami hormati, 44 tahun sudah perjalanan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 44 tahun itu adalah perjalanan yang dibangun oleh gagasan, dedikasi, dan pengabdian. Selama lebih dari 4 dekade, FIB itu sudah menjadi rumah bagi ilmu bahasa, susastra, sejarah, dan kebudayaan. Disiplin-disiplin ini bukanlah hanya sekedar bidang kajian akademik, tetapi mereka ini adalah tempat nilai-nilai kemanusiaan dirawat, tempat di mana kita memahami identitas, tempat di mana kita membaca masa lalu dan merancang masa depan. 44 tahun bukanlah usia yang singkat. Kalau diibaratkan sebagai pohon besar, FIB itu telah melewati banyak musim. Ada masa bertunas, ada masa bertumbuh, ada pula masa menghadapi badai karena zaman berubah. Salah satunya itu perubahan nama dari Fakultas Sastra Ilmu Sosial ke Fakultas Sastra, kemudian ke Fakultas Ilmu Budaya. Untuk skop yang lebih luas, perubahan status universitas dari Satker BLU ke PTNBH, PTN yang sudah dewasa, yang kemudian tentu meningkat dan diikuti dengan perubahan-perubahan struktur dan tata kelola di UNAN, termasuk di FIB sendiri. Di masa Prof. Herwandi dan dekan sebelumnya, wakil dekannya 3, sekarang jadi 2. Dulu semasa saya jadi wakil dekan tidak ada manajer, sekarang ada 2 manajer. Meskipun perubahan itu terjadi, pohon FIB itu tetap berdiri, puncaknya menjulang tinggi, akarnya semakin kuat menghujam bumi. Inilah makna Dies Natalis kita pada tahun ini, Ibu dan Bapak. FIB UNAN ke-44, bapucuk kateh baurek ke bawah, menuju keunggulan intelektual, mengakar pada kearifan lokal. Bapucuk kateh berarti menjulang ke atas. Ini adalah simbol bahwa kita harus terus dan tidak pernah menyerah untuk mengejar keunggulan intelektual. FIB harus hadir sebagai pusat pengembangan ilmu budaya yang mampu berkontribusi tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan global. Namun di saat yang sama, kita juga harus baurek ke bawah, berakar kuat ke bawah. Sejauh apapun kita melangkah ke panggung global, ke panggung internasional, kita tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai akar budaya kita. Disinilah kekuatan kita, kekuatan Fakultas Ilmu Budaya. Kita menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkannya menjadi ilmu pengetahuan yang relevan bagi masa depan. Hadirin yang saya hormati, dunia pendidikan tinggi hari ini bergerak sangat cepat. Transformasi digital, globalisasi ilmu pengetahuan, serta dinamika masyarakat menuntut kita harus terus beradaptasi. Oleh karena itu, FIB UNAN akan terus memperkuat langkah strategis, memperkuat riset dan publikasi, memperluas kerjasama nasional dan internasional, mengembangkan kurikulum yang adaptif, serta membangun tata kelola akademik yang transparan dan berintegritas. Pada momentum Dies Natalis ini, kita perlu juga berbangga karena tadi mungkin sudah ditayangkan oleh panitia sebelum acara dimulai. Kita mendapatkan ucapan selamat cukup banyak, baik dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari alumni yang sudah berkiprah di berbagai bidang di skala nasional maupun internasional, maupun dari lembaga-lembaga
sahabat FIB. Hal ini menunjukkan bahwa FIB Universitas Andalas itu nggak berjalan sendiri. Kita bergerak bersama dalam jejaring kolaborasi, dan justru melalui kolaborasi itulah institusi akademik dapat terus tumbuh dan relevan. Kepada para mitra, Bapak Ibu yang hadir hari ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini. Dukungan dan kolaborasi yang diberikan, baik dalam bentuk program akademik, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun penguatan jejaring kelembagaan, telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dan perkembangan FIB Unan hingga saat ini. Semoga kemitraan yang telah terbangun ini dapat terus dipererat dan dikembangkan pada masa yang akan datang. Kepada bapak-bapak para mantan dekan, Al-Fatihah kita kepada almarhum Ibu Adreti Amir, mantan dekan FIB. Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Fondasi yang Bapak dan Ibu telah bangun itu dilakukan dengan penuh dedikasi, telah menjadi akar yang kokoh bagi perjalanan FIB hingga hari ini. Dari tangan dan pemikiran Bapak dan Ibu, berbagai langkah awal telah dirintis, berbagai capaian telah ditorehkan, dan arah pengembangan fakultas telah diletakkan dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Prof. Herwandi, Bapak Maizufri, Prof. Gusti Asnan. Terima kasih. Kepada Ibu dan Bapak para dosen, teman-teman tenaga kependidikan, dedikasi Bapak dan Ibu adalah energi yang menghidupkan institusi ini. Melalui pengajaran yang penuh komitmen, penelitian yang produktif, serta pelayanan akademik yang profesional, Bapak dan Ibu telah menjadi pilar penting dalam perjalanan dan kemajuan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Untuk anak-anakku, para mahasiswa yang sangat kami banggakan, Ananda adalah masa depan FIB. Di tangan Ananda lah nilai-nilai keilmuan dan kebudayaan akan terus hidup dan berkembang. Jadilah intelektual yang berpikir kritis, menjunjung tinggi etika dan integritas, serta tetap menghargai dan merawat kebudayaan sebagai warisan yang harus dijaga. Dengan semangat belajar, kreativitas, dan tanggung jawab, kami percaya bahwa Ananda semua akan menjadi generasi yang akan membawa FIB melangkah lebih jauh ke masa depan. Untuk para sahabat teman-teman alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, jejak dan langkah teman-teman di berbagai bidang kehidupan merupakan sebuah bukti bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di FIB terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman adalah representasi dari semangat keilmuan dan kebudayaan yang menjadi ruh fakultas ini. Semoga ikatan antara alumni dan alma mater senantiasa terjaga semakin kuat, sehingga bersama-sama kita dapat terus membangun dan memajukan FIB di masa yang akan datang. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, sebagai penutup izinkan saya membacakan pantun. FIB ini kalau tidak ada pantun nggak seru. Burung nuri terbang ke seberang, hinggap sebentar di dahan randu. 44 tahun sudah FIB berkembang, merawat bahasa, sastra, dan sejarah warisan budaya bangsa selalu. Nak dulu pantun kalian, pagi hari memetik melati, melati harum di Taman Budaya. Dies ke-44 kita rayakan hari ini. FIB bersatu, berkarya,
untuk bangsa dan negara. Satu lagi, kita dalam minggu ini juga kedatangan 4 orang mahasiswa hebat dari Universitas Metamedia yang akan membantu FIB dalam mengelola persoalan IT. Tolong berdiri, Ananda, Ero, Ega, Nola, dan kita. Terima kasih. Mari kita jadikan usia ke-44 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Karena sebuah institusi besar tidak dibangun oleh satu orang saja, tetapi oleh kebersamaan, oleh gagasan, oleh dedikasi, oleh keyakinan bahwa ilmu dan budaya adalah cahaya bagi masa depan bangsa. Dirgahayu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ke-44, FIB Unan berbudaya, bermartabat. FIB Unan hebat untuk kejayaan bangsa. Bersama kita pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami muliakan, sebagai institusi akademik, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual dalam melahirkan pemikiran strategis yang mampu menjawab dinamika dan tantangan zaman. Dan tentunya dalam semangat tersebut, Dies Natalis bukan sekedar perayaan, melainkan momentum refleksi, evaluasi, serta proyeksi masa depan keilmuan. Dengan tema tentunya pada hari ini. Untuk itu, tibalah kita pada sesi orasi ilmiah, tentunya dengan tema Bahasa Inggris sebagai Instrumen Penguatan Profesionalisme di ASEAN dalam Perspektif Genre, yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang telah hadir pada hari ini. Untuk itu kami panggil yang terhormat kepada Ibu Wulan Fauzana, SSNIIL PhD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan untuk memperingati Dies Natalis ke-44 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Yang saya hormati Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Manajer, Ketua Alumni Universitas Andalas, Ketua Alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Ketua Departemen dan Ketua Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Ketua Hima dan Ormawa di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, mahasiswa yang kami cintai di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, mitra dan sahabat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, serta para tamu undangan yang saya muliakan. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita hidup di kawasan yang secara geopolitik dan ekonomi semakin terintegrasi, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN terdiri dari 11 negara anggota dengan populasi lebih dari 670 juta jiwa, menjadikannya salah satu kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Melalui kerangka ASEAN Economic Community, mobilitas tenaga kerja profesional semakin terbuka lintas negara. Negara-negara anggota ASEAN mendorong mobilitas tenaga kerja melalui Mutual Recognition Agreement atau MRA
di berbagai bidang dengan tujuan harmonisasi kebijakan, peningkatan daya saing kawasan dalam berbagai profesi seperti insinyur, dokter, perawat, dan juga akuntan. Diplomasi regional dan integrasi ekonomi semakin intensif, sehingga kebutuhan terhadap komunikasi profesional dengan menggunakan bahasa Inggris menjadi semakin penting. Sebagai working language ASEAN, bahasa Inggris menjadi fondasi komunikasi regional dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bisnis, digital, pariwisata, dan sektor lainnya. Namun, kita menghadapi beberapa tantangan terhadap penggunaan bahasa Inggris di kawasan ASEAN, seperti tingkat profesiensi bahasa Inggris yang berbeda di antara negara ASEAN, perbedaan budaya komunikasi profesional, kesenjangan antara kompetensi teknis dan kompetensi komunikatif, dan kurangnya pelatihan. Dalam konteks pasar kerja ASEAN, terutama sejak implementasi MRA, mahasiswa tidak hanya dituntut mampu berbahasa Inggris secara gramatikal, tetapi juga harus mampu menyampaikan gagasan secara sistematis, mempertanggungjawabkan klaim secara ilmiah, dan membantu kredibilitas profesional. Saat ini di kawasan ASEAN, bahasa Inggris telah digunakan di berbagai sektor seperti sektor pariwisata sebagai alat pelayanan dan negosiasi ekonomi. Dan bahasa Inggris pada profesi akuntansi telah menjadi alat legitimasi dan akuntabilitas. Model organisasi regional untuk implementasi MRA adalah profesi akuntan. Penelitian saya berfokus pada organisasi ASEAN Federation of Accountants atau AFA. AFA adalah federasi organisasi profesi akuntan dari negara-negara ASEAN. AFA berperan untuk meningkatkan standar profesional akuntan di kawasan, mendukung harmonisasi praktik akuntansi, mendukung implementasi MRA, dan memperkuat tata kelola dan transparansi keuangan di kawasan ASEAN. Profesi akuntan di kawasan ASEAN memiliki peran strategis, antara lain sebagai penyusunan laporan keuangan pemerintah privat dan juga audit sektor publik dan privat, transparansi fiskal, dan tata kelola perusahaan. Tanpa akuntabilitas keuangan yang baik, pembangunan ekonomi ASEAN tidak akan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, Swells memberikan kontribusi dengan memperkenalkan analisis genre dalam konteks akademik, khususnya artikel jurnal ilmiah. Ia mendefinisikan genre sebagai sebuah peristiwa komunikatif yang dapat dikenali, yang ditandai oleh seperangkat tujuan komunikatif, yang diidentifikasi dan dipahami bersama oleh anggota komunitas profesional tempat genre tersebut digunakan. Genre berfungsi untuk mencapai communicative purpose, merupakan bentuk komunikasi yang terstruktur dan mengikuti konvensi tertentu yang disepakati oleh discourse community. Konsep genre dalam penelitian ini tidak dipahami hanya sebagai struktur teks yang statis, melainkan sebagai praktek sosial yang dinamis dalam komunitas profesional. Bhatia menekankan intellectual and administrative genre mixing, yaitu pencampuran genre yang terjadi dalam praktik komunikasi profesional. Meskipun genre bersifat konvensional dan terinstitusional, dalam prakteknya genre dapat terintegrasi dengan genre lain, bisa disisipkan dalam struktur yang lebih besar, dan bisa dimodifikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam komunitas wacana, anggota memiliki kapasitas untuk memanfaatkan norma dan sumber daya yang tersedia guna menyampaikan private intention tanpa keluar dari kerangka tujuan komunikatif yang diakui bersama. Konsep ini relevan dalam konteks organisasi profesional seperti AFA dengan program Continuing Professional Development atau CPD. AFA mengadakan conference yang dihadiri oleh anggota AFA setiap tahunnya. Fungsi dari conference presentation tidak hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga memuat agenda institusional, positioning profesional,
dan legitimasi regional. Dengan demikian, genre conference presentation dipahami sebagai arena strategis tempat profesional untuk menegosiasikan otoritas organisasi, membangun kredibilitas, dan mengartikulasikan agenda kolektif dan individual untuk anggota organisasi pada diskurs community ini. Kajian tentang presentasi lisan dalam perspektif genre diawali oleh Dubois dalam bidang biomedik. Dubois mengidentifikasi struktur retorik presentasi menjadi 3 moves: introduction, body, and conclusion, dan terdiri atas beberapa steps. Temuan pentingnya bahwa isi antara artikel ilmiah cenderung lebih formal dan ilmiah, sementara presentasi lisan lebih fleksibel dan kadang lebih informal. Pada penelitian lanjutannya, Dubois membandingkan artikel penelitian dan presentasi berbasis slide yang menunjukkan bahwa data dari penelitian di laboratorium memiliki fungsi yang berbeda ketika disajikan secara tertulis dan lisan. Thomson memperluas kajian ke konteks introduction section pada presentasi akademik. Ia menemukan bahwa introduction move memiliki kemiripan dengan artikel penelitian. Penyampaiannya lebih dinamik dan situasional. Studi ini memberikan kontribusi signifikan pada pengajaran academic listening dan strategi note-taking. Selanjutnya, Jolivet and Thomas menunjukkan bahwa introduction section juga berfungsi untuk membangun rapport dengan peserta conference. Jacob menggunakan pendekatan korpus untuk menganalisis fitur kebahasaan dalam bagian pendahuluan pada perkuliahan. Dan Singh menemukan bahwa struktur retoris presentasi mahasiswa dipengaruhi oleh struktur artikel penelitian dan juga kuliah akademik. Dan baru-baru ini, kajian metadiscourse telah membantu untuk menentukan markers dalam presentasi. Hadirin yang saya muliakan, sebagian besar penelitian genre berfokus pada teks tertulis, terutama pada artikel jurnal. Namun, penelitian ini memperluas kajian ke arah teks lisan profesional, khususnya conference presentation pada organisasi AFA. Seliman dan Boa mengembangkan kerangka presentasi konferensi berdasarkan 3 bagian utama dan 16 moves, yaitu introduction, body, dan conclusion, dengan 4 moves pada introduction section, 7 moves pada body section, dan 5 moves pada conclusion section. Kerangka ini relevan dengan konteks organisasi akademik dan profesional, serta memungkinkan analisis struktur retoris dan strategi komunikatif secara sistematis. Pendekatan ini berakar pada model CARS yang menekankan bahwa teks dibangun melalui tahapan retoris atau moves untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu. Hadirin yang saya hormati, penelitian ini menggunakan pendekatan genre analisis dengan kerangka multidimensional and multi-perspective framework, Batia 2004. Data penelitian berupa 13 presentasi konferensi dari AFA Conference yang melibatkan non-native speaker presenters yang merupakan Direktur Organisasi Akuntansi ASEAN, perwakilan pemerintah, dan akuntan publik di negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. MDMP Framework bisa menjelaskan tentang kompleksitas komunikasi profesional, mengintegrasikan analisis linguistik dan konteks sosial, memberikan pendekatan holistik terhadap praktik diskursif, dan juga relevan untuk menganalisis presentasi profesional dalam organisasi regional seperti AFA. Kerangka MDMP menganalisis genre melalui 4 perspektif utama. 1. Perspektif tekstual. Perspektif ini berfokus pada analisis linguistik teks yang meliputi identifikasi tujuan komunikatif, analisis struktur move dalam langkah retoris dengan framework Batia 2004, analisis leksikogramatikal, intertextuality and interdiscursivity. Analisis tekstual dilakukan terhadap korpus presentasi
untuk mengidentifikasi pola struktur retorik dan leksikogramatikal yang mendominasi. 2. Perspektif sosiokognitif. Perspektif ini menempatkan teks dalam konteks komunitas wacana. Fokus analisis meliputi strategi retoris yang digunakan penutur dengan menggunakan framework metadiscourse Highland 2005 dan 2019. Pola interdiscursivity, hubungan antar teks dalam komunitas profesional, respons dan penerimaan audiens. Dalam perspektif ini, teks dipahami sebagai bagian dari sistem genre yang mencerminkan praktik khas suatu disiplin. Analisis tidak hanya melihat teks sebagai suatu produk linguistik, tetapi juga bagian dari praktik profesional dan budaya disiplin tertentu. 3. Perspektif etnografis digunakan untuk memahami praktik komunikasi profesional melalui wawancara dengan praktisi pada penelitian ini yang dilakukan dengan Director ALPHA dan Conference Organizer. Observasi praktik presentasi, dan analisis konteks institusional. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana norma, nilai, dan aspirasi komunitas profesional membentuk struktur dan strategi presentasi. 4. Perspektif sosiokritis. Perspektif sosiokritis menganalisis hubungan antara bahasa dan struktur sosial, termasuk ideologi profesional, relasi kekuasaan, dan identitas profesional. Dalam konteks penelitian ini, analisis sosiokritis telah membantu memahami bagaimana bahasa Inggris berfungsi dalam membangun legitimasi, otoritas, dan profesionalisme dalam lingkungan regional. Diagram 1 menjelaskan 4 perspektif dan dimensi dari conference presentation. MDMP Framework mengintegrasikan analisis linguistik dan konteks sosial, memberikan pendekatan holistik terhadap praktik diskursif, sehingga penelitian ini tidak berhenti hanya pada analisis struktur teks, tetapi juga menjelaskan bagaimana conference presentation juga berfungsi sebagai praktik profesional, institusional, dan sosial dalam konteks ASEAN. Hadirin yang saya muliakan, penelitian conference presentation pada Alpha Conference mengidentifikasi struktur teks, rhetorical strategy, dan saya akan mengemukakan hasil dari penerapan multidimensional dan multiperspektif framework sebagai berikut. 1. Struktur teks. Dapat disimpulkan ada beberapa faktor. 1. Presentasi konferensi Alpha menggunakan struktur problem solution yang sistematis, menekankan kepada peserta tentang solusi dari permasalahan profesi dan organisasi. Struktur ini membantu audiens dari berbagai latar belakang bahasa untuk bisa memahami isu yang kompleks. Bahasa Inggris digunakan sebagai alat komunikasi efektif berupa diplomasi profesional yang mencerminkan budaya profesi akuntan regional. 2 moves baru ditemukan pada bagian pembuka dan penutup yang memperkaya model sebelumnya. Rhetorical strategy. Struktur presentasi Alpha berupa interaksional dengan menggunakan marker seperti self-mention, engagement markers, dan hedges untuk berdiplomasi. Struktur presentasi Alpha juga mengintegrasikan wacana diplomasi, akademik, bisnis, etika profesi, dan promosi. Mengutip struktur presentasi Alpha juga mengutip standar internasional, kebijakan regional, dan regulasi global sebagai bentuk intertextuality, dan juga menggabungkan berbagai jenis diskursus profesional, yaitu interdiscursivity, untuk memperkuat argumen. Ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris sekaligus berfungsi sebagai medium referensi dan legitimasi dalam forum profesional ASEAN. 3. Perspektif sosiokritis. Perspektif ini menunjukkan bahwa presentasi mengandung diskursus profesionalisme, termasuk tentang tata kelola, bagian akademik, akuntabilitas, dan mewakili strategi organisasi
untuk meningkatkan komunikasi anggota AFA. 4. Perspektif etnografis. Melalui wawancara semi terstruktur dengan Direktur AFA dan Conference Presenter dan Conference Organizer, hasilnya mereka menyatakan bahwa hasil ini telah memperkuat bahwa presentasi konferensi dipandang sebagai bagian dari praktek kompetensi profesional. 5. Perspektif sosiokognitif. Menempatkan teks dalam konteks komunitas wacana. Fokus analisis meliputi strategi retoris yang digunakan penutur, pola interdiskursivity, hubungan antar teks dalam komunitas profesional, respon dan penerimaan peserta. Sehingga dalam perspektif ini, teks dipahami sebagai bagian dari sistem genre yang melibatkan beberapa discourses, termasuk diskurs diplomasi, public relations, etika, akademik, promosi, dan akuntabilitas yang spesifik pada praktik profesional dan budaya profesi akuntan. Dari penelitian ini, conference presentation adalah genre profesional dengan struktur retoris sistematis yang berbeda dari artikel jurnal karena lebih interaktif, memiliki dimensi persuasi dan hubungan sosial. Dengan demikian, studi conference presentation tidak hanya memperluas kajian genre ke arah lisan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana komunikasi profesional juga berfungsi dalam konteks institusional dan profesional di organisasi AFA. Hadirin yang saya hormati, kondisi saat ini menimbulkan tantangan dan juga peluang bagi mahasiswa di kawasan ASEAN. Mahasiswa hari ini akan memasuki pasar kerja ASEAN yang lebih terbuka, lebih kompetitif, lebih digital, dan lebih transnasional. Jika mahasiswa ingin bekerja di perusahaan multinasional, maka mereka harus mampu menyampaikan gagasan secara strategis, menggunakan bahasa Inggris secara profesional, dan memahami genre pada komunitas, profesi, dan organisasi. Implikasi untuk perguruan tinggi seperti Universitas Andalas adalah pentingnya kurikulum bahasa Inggris yang dikaitkan dengan praktik profesional, English for Specific Purposes atau program ESP, harus dibangun berdasarkan analisis genre komunitas profesional, dan mahasiswa juga perlu dilatih dalam kemampuan retorika profesional. Conference presentation di organisasi AFA juga berkaitan langsung dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG 4, Quality Education, meningkatkan kompetensi komunikatif melalui pembelajaran berbasis genre. SDG 8, Decent Work and Economic Growth, memperluas peluang kerja melalui komunikasi profesional. Dan SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions, akuntabilitas dan transparansi sistem keuangan. Hadirin yang saya muliakan, melalui pendekatan multidimensional and multiperspektif dan organisasi AFA menunjukkan bahwa bahasa Inggris di ASEAN bukan lagi hanya sekedar bahasa kedua atau bahasa tambahan. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa pembangunan profesional, bahasa akuntabilitas, bahasa mobilitas, dan bahasa legitimasi dalam sistem regional yang semakin kompleks, yaitu ASEAN. Dalam momentum Dies Natalis Fakultas Ilmu Budaya ke-44 dengan tema Bapuncak ke Aten, Baurek ke Bawah, menuju keunggulan intelektual mengakar pada kearifan lokal, merefleksikan peran bahasa Inggris sebagai instrumen profesionalisme dan akuntabilitas regional menjadi semakin bermakna. Fakultas Ilmu Budaya tidak hanya menjadi ruang pengembangan ilmu bahasa, sastra, sejarah, dan budaya, tetapi juga pusat pembentukan kapasitas intelektual yang responsif terhadap dinamika regional dan global. Kajian genre dan komunikasi profesional yang saya paparkan hari ini menunjukkan bahwa ilmu kebahasaan memiliki kontribusi dalam
membangun tata kelola, kredibilitas, dan kolaborasi lintas negara di kawasan ASEAN dan juga berperan dalam SDG, Sustainable Development Goals. Pada momen Dies Natalis ini, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas juga menegaskan komitmennya untuk mengaktualisasikan Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat sebagai kontribusi nyata dalam menjawab dinamika kawasan ASEAN dan tantangan global. Melalui pendidikan yang adaptif, riset yang relevan, dan pengabdian yang kolaboratif, Fakultas Ilmu Budaya bertekad menghasilkan pengetahuan yang tidak hanya berakar pada nilai lokal, tetapi juga berdaya saing regional dan berdampak internasional. Dengan semangat inilah, kita memastikan bahwa ilmu kebahasaan, sastra, sejarah, dan budaya berkontribusi dalam membangun peradaban ASEAN yang berintegritas dan berkelanjutan. Baiklah, demikian orasi ilmiah yang saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya kita bersama di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dalam membangun keilmuan yang berkontribusi bagi kawasan ASEAN dan dunia secara global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih atas orasi ilmiah yang penuh wawasan. Melalui orasi ini kita diajak untuk melihat lebih luas, berpikir lebih dalam, dan memperkuat komitmen kita dalam memajukan pendidikan serta kontribusi nyata bagi masyarakat. Baik hadirin yang berbahagia, berikutnya menyanyikan Mars Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penutupan rapat Senat terbuka oleh Ketua Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas kepada Profesor Dr. Dadra MS. Disilakan. Demikianlah rangkaian acara rapat Senat terbuka Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang dihadiri oleh Bapak Ibu semua, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan mahasiswa memenuhi undangan kami.
bak kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada mawar yang tidak berduri, tidak ada kegiatan yang luput dari kesalahan. Untuk itu semua kami mohon dimaafkan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang rapat senat terbuka dalam rangka Dies ke-44 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan, Ketua Senat, Sekretaris Senat, anggota Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Ngantuk ibu. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, dengan ditutupnya rapat senat terbuka tadi, maka berakhirlah rangkaian acara peringatan Dies Natalis ke-44 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, tentunya dengan tema Bapucuk ke ate, Baurek ke bawah, menuju keunggulan intelektual mengakar pada kearifan lokal. Untuk itu saya Mario Appendix dan saya Nada Aprila Murdian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Andalas